Kalau soal penyeberluasan, itu nggak apa-apa sih, kayak kapan aja itu hak mereka. Tapi yang jadi persoalannya adalah mengapa Bapak Jokowi berani menandatangani Undang-Undang Omnibus Law ini. Halo brother and sister, selamat datang di channel Down to Earth ID. Jadi masih bersama dengan gue, Gasan Saki Kalbak. Dan kali ini gue akan membahas tentang apa yang terjadi saat ini. Tapi sebelum gue membahas panjang lebar, kalian wajib banget namanya subscribe, like, komen, dan share video gue. Presiden Jokowi resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Situs setnek.go.id mengunggah salinan undang-undang berjumlah 1187 halaman itu pada Senin malam. Menurut tenaga ahli utama kantor staf presiden, KSP, Ade Irfan Pulangan, persoalan waktu unggahan salinan UU Cipta Kerja tak perlu dipersoalkan karena hanya masalah teknis. Wow, di sini sesimpel itu ya berbicara tentang masalah teknis gitu. Padahal gua tahu sih pasti ada tujuan di balik itu gitu. Nggak mungkin nggak, ya nggak sih? Nah, biasa saja, tidak ada yang berbeda. Tak perlu diperdebatkan, sudah sejak siang tadi ditandatangani. Kata Ade saat dihubungi cnnindonesia.com. Nah, kata Ade tak ada substansi UU Cipta Kerja yang berubah antara naskah yang diserahkan DPR dengan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Selain itu terkait jumlah halaman 1187. Ade mengatakan juga bukan sesuatu yang harus dipersoalkan lagi. Halaman itu kemarin kan karena dibenahi formatnya, tata letaknya, jangan kita terjebak pada perdebatan jumlah halaman. Jadi memang ya politisi ya lo tau sendirilah kalau politisi kayak gitu. Menurut gue ya, mengapa dikeluarkannya malam hari? Terkait dengan banyak keputusan-keputusan politik di bangsa kita ini sekarang, kenapa malam? Keputusan politik di DPR kayak kemarin, malam-malam diputuskan. Padahal itu untuk kepentingan publik. Publik harus mendengar, memperhatikan, jadi sengaja malam-malam mengambil keputusan ketika orang-orang pada dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan sibuk, pada pulang dan sepi. Kalau saya melihatnya, kenapa banyak konflik konspirasi-konspirasi keputusan malam, ya begitu, seharusnya dihindari dan tidak terjadi. Seperti halnya, jadi kenapa selain keputusan politik, konspirasi yang jahat-jahat itu yang didiskusikan, diputuskan malam-malam hari. Memang di dalam Al-Quran sudah disebutkan, di dalam surat Al-Falaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gulita. Jadi memang malam itu tempat konspirasi para iblis, seperti banyak tindak kejahatan yang dilakukan malam hari. Nah, terkait dengan Presiden Jokowi menandatangani siang hari, kemudian disebarluaskan ya malam, ya mungkin begitu. Kalau soal penyebarluasan, itu nggak apa-apa sih, kayak kapan aja itu hak mereka. Tapi yang jadi persoalannya adalah mengapa Bapak Jokowi berani menandatangani Undang-Undang Omnibus Law ini. Ketika memang banyak banget yang mempertanyakan gitu dari masyarakat, pakar, pengamat, dan lain-lain. Jadi di sini kalau menurut gue ya, ada beberapa masalah dari sekian banyak masalah dari Omnibus Law. Yang pertama, sebelum substansinya adalah proses politiknya yang dipertanyakan, ini adalah proses politik, yaitu dianggap mencederai politik dan aspirasi masyarakat. Satu, misalnya sesungguhnya balik DPR RI belum maksimal menyerap aspirasi masyarakat dari DPR RI-nya, jadi terburu-buru. Kedua, mengambil keputusan itu juga dianggap mencederai, bahkan sebetulnya menyalahi prosedur. Misalnya, draftnya tidak diberikan kepada peserta, jadi yang mana draftnya tidak jelas dan diputuskan saja. Itu kan siluman. Ketiga, anggota DPR RI tidak punya naskah yang asli. Yang diputuskan yang mana, itu kan nggak jelas men. Sehingga justru, wah ini udah aman diputuskan. Jadi kayak pemerintah kemudian diberi waktu, ternyata memanfaatkan waktu yang diberikan untuk perbaikan. Bukan perbaikan, yaitu hanya mengecek kalau ada masalah-masalah yang secara teknis bermasalah. Itu disempurnakan. Titik koma yang tidak mempengaruhi substansi, misalnya ataupun kata-kata. Misalnya menulis bagus, kata-kata yang ditulis itu bagas. A-nya diganti U, yang kayak begitu yang disempurnakan. Bukan substansinya, ini kan dicurigai, diduga dengan sangat terjadi manipulasi perubahan. Karena itu ini harus di-clearkan dulu. Ini kan belum clear, ini penting. Kalau memang tidak ada terlihat seperti itu, walaupun pemerintah silakan menggunakan prosedur hak di Mahkamah Konstitusi, tapi kan juga masyarakat tidak percaya. Dianggap Mahkamah Konstitusi dianggap sebagian dari konspirasi. Jadi proses politik saja dipertanyakan. Proses pengambilan keputusannya saja sudah dianggap secara substansi sebuah masalah yang pasti hasilnya juga bermasalah. Karena itu, ini yang mestinya didengar oleh Bapak Presiden. Seharusnya di-clearkan dulu, diselesaikan dulu, apalagi banyak demonstrasi yang luar biasa, yang tidak diekspos oleh media mainstream, terus dilihat itu sebagai sebuah aspirasi yang harus didengar. Ini sama sekali tidak didengar. Presiden tanda tangan saja, yang namanya tanda tangan
Presiden di ruangan dia atau di manapun dia suka gitu. Menyebarkannya juga kapan dia suka gitu. Ini yang bukan soal tanda tangannya atau menyebarluaskannya kapan. Tetapi mengapa kok berani Bapak Presiden menandatangani? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan dalam situasi di undang-undang ini semuanya bermasalah dari proses politik dan semacamnya. Nah, tidak hanya substansinya dianggap masalah masyarakat karena tidak aspiratif. Tidak aspiratif. Jadi prosesnya politiknya bermasalah. Lalu di sini ada 5 kali perubahan Omnibus Law. Yang pertama, naskah versi 905 halaman dalam sidang paripurna DPR pada 5 Oktober. Kedua, naskah versi 1028 halaman. Ketiga, naskah versi 1035 halaman pada 12 Oktober atau 7 hari setelah pengesahan undang-undang. Pada hari yang sama, naskah UU Cipta Kerja mengalami perubahan kembali dari 1035 halaman menjadi 812 halaman. Dan yang terakhir yang naskah finalnya adalah 1187 halaman. Nah, saya menduga-duga mengapa naskahnya berubah-ubah terus. Itu namanya cara-cara konspirasi kalau misalkan menurut gue. Cara-cara yang tidak benar proses politiknya. Kalau undang-undang yang lain sesuai prosedur, jadi sistematis cara berpikirnya. Cara perubahan substansinya dari aspirasi masyarakat yang dicatat. Perancangan undang-undang betul-betul harus diserap dari masyarakat, kelompok masyarakat, akademisi, para kepala daerah. Jadi dari draft pemerintah, menjadikannya kemudian berubahnya itu total. Substansinya. Karena itu sekarang diterapkan, bagus gak bermasalah dan itu semua merasa diuntungkan. Karena apa berpikir ya, kepentingan bangsa dan negara bukan kelompok. Kali ini dianggap kepentingan kelompok, kepentingan asing. Misalnya yang dimudahkan tanpa melihat kepentingan masyarakat, dianggap seperti itu. Jadi prosesnya dibalai, dimatangkan. Kalau sudah siap kemudian disampaikan ke Badan Musyawarah, ke BAMUS. Di BAMUS, di DPR RI, isinya para pimpinan-pimpinan fraksi ada di situ. Jadi sebelum ke paripurna, dibicarakan, diagendakan, di BAMUS. Ini siap nggak nih? Kalau yang merancangkan undang-undang tertentu, kalau emang belum siap, kembalikan ke balik. Kalau udah siap, maka diputuskan oleh BAMUS. Oke, dibawa ke paripurna. Nah gitu prosesnya. Paripurna kemudian itu ya harus clear. Misalnya pasal-pasalnya semuanya, semua fraksi udah nggak ada masalah, clear. Lah ini kan ketika diajukan ternyata ada fraksi yang menolak. Ya bermasalah gini itu nggak clear namanya. Apalagi diputuskan juga dalam keadaan beberapa fraksi tidak mau ikut mengambil keputusan itu. Lalu mengapa terlihat tergesa-gesa di Omnibus Law ini? Tergesa-gesa sebetulnya tidak bermasalah kalau misalnya menurut gua. Tetapi kalau itu substansinya tidak bermasalah. Nah ini tergesa-gesa karena kepentingan politik untuk target-target politik misalnya. Agar segera diundang-undangkan supaya asing segera berinvestasi. Begitu tergesa-gesanya. Memang undang-undang ini kalau memang dimasukkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Para pekerja memudahkan memotong birokrasi itu nggak masalah. Kita senang saja karena memang harus jujur. Harus kita akui. Banyak substansi yang memang itu berpihak kepada masyarakat. Pemangkasan birokrasi, persyaratan untuk berusaha, cukup untuk masyarakat kecil. Sebetulnya harus diakui banyak substansi yang memang berpihak juga kepada masyarakat. Walaupun sedikit. Itu harus diakui juga di sampingnya memang itu bermasalah karena ada kepentingan kelompok tertentu dianggap terganggu. Jadi kita harus melihatnya secara objektif. Ya soal substansi, ada memang yang menguntungkan masyarakat, ada yang dianggap tidak menguntungkan. Karena itu harus clear, betul secara substansi. Kita nggak melihat substansi seperti apa. Sekarang nih ya, bermasalah justru proses politiknya. Proses politiknya bermasalah. Pak Presiden sudah menjelaskan bahwa ketika awal-awal setelah diputuskan itu, substansinya justru menguntungkan gini. Nah itu benar, harus kita akui untuk kepentingan masyarakat. Hanya saja kita paham, kenapa harus tergesa-gesa. Kenapa di pengambilan keputusan pertama kan di DPR itu tidak hanya masyarakat yang tidak percaya. Saya lihat, tidak hanya masyarakat, pemerintah pun merasa tidak percaya kepada DPR. Anggota DPR yang dianggapnya gampang masuk angin, gampang dipengaruhi. Nah ketika kita mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, kita nggak tahu naskah yang aslinya mana. Sekarang kalau kita mau mengajukan ke MK ini, berdasarkan naskah yang kita peroleh dari mana, seolah-olah asli. Sekarang udah keluar kan, ditandatangani oleh Presiden. Seharusnya sejak dari DPR itu, kita bisa mewaspadai, bisa mengkaji. Sehingga kita bisa memberikan pandangan yang secara objektif tentang naskah itu. Ini yang kita permasalahkan adalah proses politiknya. Kalau dari keterangan Presiden, bisa jadi memberikan keterangan yang bagus. Yang menguntungkan masyarakat. Waktu konferensi pers Presiden, tapi yang merugikan rakyat nggak disampaikan. Nah itu tidak boleh. Dan secara logika saja, banyak banget demonstrasi yang terjadi besar-besaran di Indonesia. Para mahasiswa, buruh, dan masyarakat pada umumnya. Mengapa itu bisa terjadi? Padahal kalau misalkan memang ini Omnibus Law sangat menguntungkan, seperti yang dikatakan Bapak Jokowi, tidak akan mungkin bisa terjadi demonstrasi besar-besaran seperti ini. Lebih baik ya Bapak Jokowi bisa bilang aja gitu, apa yang dirugikan di sini secara objektif juga. Jangan hanya menggiring opini seolah-olah memang ini tidak ada yang dirugikan.
Seperti itu dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk supportnya dengan cara subscribe, lalu like, komen, dan share video gue ke teman-teman kalian.